Halo yang sudah join, selamat sore. Hai Nana, kita masih menunggu Bu Emil sebagai narasumber kita hari ini. Hari ini topiknya menarik banget nih, judulnya Unboxing Your Baggage. Nah, Bu Emil sudah join, kita invite Bu Emil. Kemarin juga udah ada beberapa nih pertanyaan yang masuk melalui Instagram post kita. Nanti kita bisa jawab bareng-bareng, ditanyakan ke Bu Emil. Halo Bu Emil. Selamat sore. Halo, selamat sore. Kita masih nunggu yang lain dulu ya Bu ya, yang join. Bisa kedengeran? Kedengeran Bu, tapi agak kecil suaranya. Kecil ya? Suaranya kecil. Kalau begini lebih baik? Iya, lebih baik Bu. Oke. Kita masih menunggu yang join dulu. Agak lebih banyakan viewersnya, baru kita mulai ya Bu ya. Iya, boleh. Terima kasih udah join. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh aja langsung komen di kolom komen. Kita udah terima ada beberapa pertanyaan nih Bu. Kemarin udah di-post di Instagram story-nya kita. Oh, udah masuk ya? Udah ada yang nanya kemarin. Nanti bisa dibahas sama Bu Emil hari ini. Iya. Nanti Syabide yang atur. Gimana Bu kabarnya Bu? Sama moderator. Hari ini kita mau ngebahas tentang unboxing your baggage nih buat yang mau menikah, mau serius, ataupun yang sudah menikah ya Bu ya? Iya, boleh juga kalau yang udah menikah. Nah, Bu Emil ini psikolog senior, pembimbing kita semua, konsultan kita semua. Beliau banyak menangani untuk terapi keluarga ya Bu ya? Iya. Pernikahan, suami istri. Oke. Boleh dimulai Bu kalau mau mulai untuk topiknya hari ini. Ini ada kita sapa dulu Bu. Oh iya boleh. Yang bergabung ada Dika, ada Burtowski. Halo Mas Dika, Mas Burtowski. Tadi ada Ci Erin juga. Aduh sorry yang udah kelewatan, ada siapa lagi nih? Ada Nana Bu. Ada Nana ya. Ada Mbak Yeni. Oke. Udah bisa dimulai? Silakan atau Ibu. Mau tunggu lebih banyak? Kita sembari ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol ya. Sore ini kita topiknya adalah unboxing your baggage atau unboxing our baggage. Boleh juga kalau yang berdua kan ya. Karena masing-masing perlu ngebongkar kopernya. Iya, benar. Setiap orang hidup itu kan bawa baggage-nya sendiri-sendiri. Bawa kopernya nih kalau kita bayangin, itu bisa masa lalu, bisa trauma, bisa pengalaman, bisa macam-macam hal di dalam baggage-nya. Ada banyak sekali yang kalau kita nantinya mau menikah atau sudah menikah nih, itu kebawa terus kalau nggak dirapihin, nggak diberesin, atau yang nggak perlu dibuang. Iya. Bahasanya sampah misalnya, kali ya Bu. Kalau yang udah nggak perlu lagi, udah nggak usah disimpan deh ya, nggak usah jadi baggage ya. Iya. Cuma nambahin beban aja sih. Misalnya apa tuh? Kenangan sama mantan. Udah mau menikah, tapi kenangan sama mantan masih dibawa terus. Jadi akhirnya kan selalu ngebanding-bandingin. Dulu mantan kayaknya baik deh, suka kasih bunga. Dulu mantan kayaknya suka nolong deh. Pengertian. Ya, semua yang diinget tentang baiknya si mantan. Padahal putus juga sih, gitu kan. Pasti ada nggak baiknya juga. Tapi yang masih teringat semua yang baik-baik, yang manis-manis. Salah nggak? Nggak salah, tapi kan jadi beban. Jadi nggak bisa di move on, dalam Bu. kehidupan.
nggak bisa move on. Iya, benar. Ngapain juga kan? Terus banding-bandingin calon suami kah, calon istri kah dengan mantan. Iya. Tiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan yang beda-beda. Kalau kita sudah memutuskan mau menikah nih sama seseorang, ya udah yang lalu tutup buku, atau tadi kalau ada di dalam baggage-nya keluarin aja deh, nggak usah dibawa-bawa terus, ngerepot-repotin kan? Iya, benar. Dulu Sapi gimana? Aku dulu pas Ada baggage pacaran. apa yang Pas pacaran udah nanya dulu gimana sama mantan terakhirnya, putusnya baik-baik atau enggak. Jadi kalau misalnya masih terus pengalamannya masih di bawah? Jadi kalau misalnya masih punya kontak-kontakan sama mantan kan juga harus ini ya Bu ya jadinya. Apakah itu akan mengganggu kita ke depannya atau enggak? Iya, betul. Kalau ngeganggu kan buat apa juga ya? Benar Bu. Dibawa-bawa terus. Iya. Foto mantan lah ada di situ, kenangan-kenangan, udah buang aja, delete gitu kan. Kecuali kalau kemudian bisa menjadi netral, menjadi teman biasa, nah boleh. Atau yang punya ini juga ya Bu ya, pernah trauma perselingkuhan, dulu pernah diselingkuhin sama mantannya terus jadi posesif ke pacarnya gitu. Nah, itu juga baggage yang perlu dibuang gitu, karena setiap orang sekali lagi beda. Kalau mantannya pernah selingkuh, kan berarti yang sekarang nih, mungkin calon istri atau calon suami juga akan selingkuh. Kalau nggak ngapain ya, kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, apakah itu sekarang udah jadi suami atau belum, lalu kita mau menikah dengan dia. Kan nyusah-nyusahin ya. Nah, baggage yang seperti itu perlu dirapihin, dipilah-pilah, yang nggak penting dibuang atau taruh di luar baggage-nya. Dirapiin, ada banyak nih nanti. Saya mencoba untuk memudahkan. Sekarang kan kalau kita mau pergi, di dalam koper itu biasanya kita pakai organizer ya. Iya benar Bu. Oh ya, ini baju tidur, ini baju dalam gitu, supaya kita gampang nyarinya. Nah, saya coba memilah-milah, kita pakai organizernya ada 5 hal. Yang utama yang seringkali jadi masalah di dalam pernikahan. Yang pertama keuangan, saya garis besarnya dulu. Yang kedua masalah keluarga. Yang ketiga masalah harapan atau kebutuhan. Kenapa kita menikah? Yang keempat, pemahaman tentang peran suami istri. Kelima, masalah komunikasi. Mestinya kalau mau dipecah atau ditambahin masih banyak nih, Syabi. Tapi saya ambil 5 hal utama yang seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan pernikahan. Yang pertama, kalau kita pacaran biasanya seringkali lupa bahwa di dalam masa pacaran itu adalah masa untuk mengenal calon kita. Calon suami kah, calon istri, ya. Nah, seringkali suka sayang-sayang kan? Udah seminggu nggak ketemu, malam minggu, aduh sayang deh ngomongin yang berat-berat. Mendingan makan, nonton, ngobrol yang ringan-ringan. Nah, ini rugi banget. Karena sebetulnya masa pacaran itu adalah masa di mana kita mengenal pasangan kita, kenal keluarganya dengan lebih baik lagi. Lebih banyak hal yang kita paham tentang dia. Kalau enggak, Cabi, nanti udah menikah, banyak kagetnya. Loh, ternyata orangnya gini ya. Loh, dulu tuh suka sibuk cari-cari uang tambahan, karena ternyata misalnya nggak bisa simpan uang. Waktu pacaran kelihatannya bagusnya ya. Loyal banget kemana-mana ya Bu ya. Waktu pacaran dibeliin. Minta ini boleh, minta itu boleh, segalanya dibayarin. Begitu tanggal 15 dia bingung. Duh, uangku kayaknya habis deh di dompet. Pakai apa ya? Ada sih komisi lagi, tapi kok nggak turun-turun ya komisinya ya gitu. Nunggu tanggal 25 bingung. Nah, mending kalau tanggal 25, misal 5 hari lagi. Baru tanggal 15 nih, udah bingung misalnya ya. Mungkin kepikir, oh iya ya ada komisi nih yang belum dibayar.
Tapi itu kan nggak ketahuan kapan. Jadi masalah keuangan nih perlu nih sekarang yang masih pacaran, untuk lihat gimana sih dia bisa mengelola nggak keuangannya seperti apa. Kadang-kadang tadi Cabi, yang terlihat waktu pacaran, murah hati banget ya. Kalau beli apa-apa nggak nawar, yang mahal juga hayuh aja dibeli gitu kan. Kayaknya, wah murah hatinya, royalnya, oke banget nih orang nih. Tapi setelah menikah, bingungnya ikut bingung kan? Tanggal 15 tau-tau udah dompetnya udah kosong. Bikin kesel malah gue yang kayak gitu. Kamu nah itu dia. Boros kenapa perlu dari Nah, kalau udah menikah baru kelihatan ya. Iya, ternyata bukan murah hati, boros ternyata itu. Boros dan nggak bisa mengelola keuangan. Uang yang bisa sampai akhir bulan udah habis di tanggal awal. Iya. Terus mulai deh nanya, masih punya uang nggak? Pinjam dulu dong, pakai dulu dong, misalnya gitu kan. Dulu mungkin nggak sempet tuh kayak gitu. Padahal juga harus berpikir tabungan ya Bu ya. Ada tabungan anak, tabungan pendidikan. Ketika sudah menikah kan gitu. Cabi udah ngalamin ya sekarang ya, udah berapa tahun menikah? Baru seumur jagung Bu, baru 2 tahun. 2 tahun ya, tapi kan sudah bisa merencana seperti itu. Udah. Buat anak, buat pendidikan, ini sudah harus dari awal diomongin. Lakukan. Oke. Diomongin. Masih pacaran diomongin. Makanya tadi baggage yang seperti itu, dia bawa model boros. Nggak direncanain. Pokoknya yang sekarang ada, ya pakai aja. Besok sih gimana. Namanya juga rezeki, ntar pasti ada lah gitu. Kadang-kadang orang begitu ya. Rezeki lah. Bingung-bingung amat sih. Tapi ternyata yang di awal kelihatannya gampang, kalau nggak direncanakan dari mula-mula atau diomongin dari awal ketika pacaran, bisa jadi masalah ketika menikah. Iya. Apalagi tadi kata Nana, ternyata punya anak makin complicated, Bu. Betul. Iya nak ya. Mesti beli susu. Tiba-tiba harus ke dokter. Pampersnya aja berapa tuh misalnya. Ya. Banyak banget. Nah ini perlu diomongin nih sebelumnya. Baggage-nya masing-masing. Kalau modelnya salah satu seperti itu, kalau saya modelnya seperti apa ya? Bisa kelola nggak gitu? Nah ini dikemukakan, dibuka sesama pasangan. Terus saya punya tanggungan apa ya? Jangan-jangan misalnya saya bilang, ya saya mesti bayarin orang tua saya nih, mereka udah nggak kerja dua-duanya. Jadi tiap bulan saya mesti ngirim. Ini jangan ngobrolnya kalau sudah menikah. Bisa jadi rame. Jadi sebelum menikah, masalah keuangan sudah dibongkar, dibuka. Atau kalau ada dimana cicilan ya Bu nyusun, ya? Iya, rumah, ada cicilan juga mobil gitu. Itu pun harus dibuka juga. Misalnya modelnya orang tua saya nggak gitu. Misalnya orang tua saya uangnya sendiri-sendiri. Misalnya gitu ya. Tapi kalau udah menikah susah ya kalau sendiri-sendiri. Enaknya digabung. Mungkin masing-masing memang punya uang juga sendiri. Tetapi ada gabungan yang dipakai untuk masalah keluarga. Berdua. Yang tadi buat anak ya nak. Buat anak. Buat sebelum punya anak saja. Betul. Buat diri sendiri juga kebutuhannya banyak ya. Iya Bu, bener. Kalau dua-duanya kerja, mungkin kelihatannya lebih banyak uangnya, jumlahnya kalau digabung. Tapi tetap aja harus diorganisasi, harus dikelola dengan baik, harus dipilah-pilah, harus tadi punya tabungan, dan ini harus disepakati bersama. Karena kalau yang satu misalnya mainnya gesek kartu kredit terus, saya pernah punya klien begitu. Kartu kreditnya sampai tidak terbayar. Aduh. Ini kebetulan suaminya yang seperti itu. Istrinya sampai bingung. Semua sampai akhirnya karena bunga berbunga, istrinya selalu berpikir, ya udahlah, saya tutupin dulu. Tapi ternyata kejadiannya terus-menerus.
kartu kredit lagi, dan karena yang sebelumnya atau bahkan yang sebelum menikah nih Syabi, dia sudah punya utang kartu kredit yang banyak. Jadi masuk ke dalam pernikahan dengan minus. Ini kalau nggak dibongkar kopernya, nggak mau cerita, jadi yang dipikir enak-enak aja. Kesulitan, begitu masuk dalam pernikahan, tahu-tahu minusnya sudah banyak sekali. Akhirnya istrinya jual perhiasan, jual macam-macam milik dia. Untuk supaya nggak menjadi tambah bengkak. Belum lagi debt collector yang udah mulai muncul. Iya, benar. Jadi ini krusial banget, artinya masalah keuangan sudah harus dibicarakan dari awal. Mesti transparan ya Bu ya, berarti sebagai calon suami istri. Kadang-kadang kan pikir, aduh nggak usah deh, malu ya, gitu. Nanti aja deh, kalau udah kawin juga akan ketahuan sendiri. Wah, ini masalah besar nih. Kalau nggak dibongkar kopernya bagian keuangan, bagaimana mengelolanya, masuk dalam pernikahan, begitu akhir bulan, tagihan-tagihan datang, masalah jadi datang kan? Iya. Honeymoon yang tadinya enak-enak, ternyata jadi bermasalah. Itu baru satu hal ya. Kita coba yang lain dulu ya. Iya. Yang kedua adalah masalah membangun keluarga. Pernah nggak sih waktu pacaran ngomongin, kita mau punya anak berapa ya? Kita mau bagaimana ya mendidik anak? Saya ketemu pasangan yang dari awal menikah sudah bilang, kita nggak ada ya titip-titip anak ke orang tua kamu atau ke orang tua saya. Jadi kita akan didik anak kita tanpa ada bantuan interupsi dari orang. Padahal dua-duanya kerja. Nggak apa-apa katanya. Kita bisa pakai pembantu, kita bisa pakai babysitter gitu. Mereka memutuskan begitu. Nah ini sebenarnya pasangannya setuju nggak gitu kan? Kalau suami punya rencana seperti itu, nah pasangannya si calon istri ini setuju nggak? Nah ini juga harus dibongkar nih Syabi. Kalau nggak nanti begitu punya anak atau udah masuk dalam pernikahan, bikin ribut kan? Udahlah, aku sih biasa titip aja di rumah mama, juga kakak-kakakku nitip anak-anaknya sama mama gitu. Nggak bisa, di saya nggak ada tuh titip-titip. Saya nggak mau nanti omanya manjain, ntar berantem sama sepupu dan sebagainya. Kalau dua-duanya sepakat, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi masalah membangun keluarga itu juga perlu dibicarain. Itu baru keluarga batik ya. Nanti mau ngedidik anaknya seperti apa, mau sekolahin anaknya, mau sekolah yang model apa. Diomongin dulu, diobrolin dulu supaya kita punya bayangan nih kalau sudah menikah seperti apa ya kalau kita punya anak ya gitu. Walaupun nanti pada kenyataannya bisa berbeda. Misalnya pokoknya anak kita harus sekolah internasional ya gitu. Misalnya sekolah yang ngetop ya. Tapi kenyataannya misalnya gajinya nggak cukup nih untuk ngebiayain, ya nggak usah maksain. Tapi dari awal sudah punya rencana dulu dua-duanya, dan itu harus menjadi rencana berdua. Kesepakatan. Makanya ya Bu ya. Bongkar juga tuh. Betul, kesepakatannya harus banyak banget. Belum lagi urusan keluarga besar, Cabi. Ada yang memang misalnya nanggung kuliahnya ponakan. Ada yang menanggung adik-adiknya, nggak cuma satu lagi. Saya punya teman yang bilang gini, aduh suamiku, kalau buat jadi kakak oke banget deh. Semua adiknya dibiayain sampai menikah. Sampai punya toko masing-masing. Tapi istrinya rumah aja nggak punya. Gitu. Jadi kalau buat suami kayaknya nggak oke deh. Buat kakak, dia oke banget. Buat bapak, buat jadi bapak, jadi ayah, dia oke banget. Tapi buat jadi suami ntar dulu ya, aku selalu paling akhir katanya. Nah ini kan juga menimbulkan sakit hati buat si istri yang merasa selalu bagian dia adalah bagian terakhir atau bagian sisa.
Jadi kan ketika di dalam hubungan keluarga ya, istrinya jadi keburu nggak suka sama keluarga suami yang dia rasa terlalu banyak menjadi beban. Ya. Semuanya diongkosin gitu. Adiknya bilang, orang kakak aku yang mau, dia bilang gitu. Ya iya juga sih. Tapi sebetulnya harus dengan kesepakatan kedua pihak. Kata suaminya, dari dulu kamu nggak usah ganggu-ganggu deh. Dari saya sebelum menikah, adik-adik saya juga emang saya yang biayain. Masa setelah aku menikah sama kamu sekarang menjadi pengganggu sih? Gitu. Malah juga disebelin sama keluarganya juga ya Bu ya? Gitu dia, dianggap kan nih mantu pelit banget kan? Jadi salahin uang buat keluarga si suami gitu. Yang kena istri lagi. Kan jadi masalah lagi tuh, Syabi. Nggak enak buat dua-duanya. Juga buat keluarga besar nggak enak. Kalau ini dibicarakan dulu, ini loh, kamu mau nggak menikah sama saya? Tapi saya punya tanggungan ini. Nah, ini kan bisa diomongin dan enak ya. Yeah. Oke deh, tapi boleh nggak tanggungannya kita menikah barangkali dikurangin tanggungannya. Jangan sebanyak itu, nggak usah sampai ngawinin deh gitu misalnya ya. Adik yang pertama sampai dinikahin, dipestain gitu. Karena kan setelah menikah itu tadi kebutuhannya akan banyak sekali. Harus bikin prioritas ya Bu ya. Betul. Dan kalau baru membangun keluarga, kalau saya bilang selalu kita bikin kuat dulu batang di dalam keluarga ya, batang utama ya. Artinya keluarga ini harus kuat dulu, baru bisa ngebantu. Bukan membantu dalam arti kalau yang bantu biasa-biasa sih boleh ya. Tapi kalau mau semuanya dicukupkan, sampai menikahkan, sampai beliin toko yang suami itu ya. Ya kalau ada uangnya dan istri setuju nggak masalah. Tapi sekali lagi perlu dibicarain sebelum menikah. Itu yang kedua ya. Jadi satu keuangan, yang kedua masalah keluarga batika atau keluarga besar ya. Masih ada yang lain-lain tuh kalau mau dijabarkan ya. Tapi nanti waktu kita nggak cukup ya Sabi ya. Iya. Yang ketiga adalah masalah harapan untuk menikah atau harapan kenapa sih saya mau menikah sama dia? Biasanya punya harapannya Syabi ya? Punya Bu. Ada kebutuhan. Boleh contoh nggak? Misalnya kalau aku mau menikah sama dia karena dia ngertiin aku, jadi aku pengen punya partner. Punya partner ya, yang bisa diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak problem solving, gitu kan? Kalau itu tidak terpenuhi, itu udah kelihatan dari waktu pacaran bisa ya Syabi ya? Iya. Kebetulan pacaranku 5 tahun. Wah, ini dia. Jadi lumayan kenal dia dengan cukup baik ya? Iya, lumayan menerapkan ilmu ini. Iya. Tapi kadang-kadang gini, saya seringkali kalau di bina pranikah itu, kalau kasih bina pranikah, kan ditanya nih, kamu kenal calon suami kamu atau calon istri kamu berapa persen? Awalnya yakin, 90% Bu, saya udah pacaran 7 tahun, katanya gitu ya. Waktu mereka jawab beberapa pertanyaan yang saya buat, ternyata setelah dihitung dia cuma tahu 40%. Bisa begitu. Jauh banget Bu, dari walaupun awal. Ternyata pacarannya. Iya, padahal pacarannya 7 tahun. Ya itu dia, kalau pacaran cuma dipakai buat seneng-seneng. Jadi ya buang-buang waktu ya Bu, 7 tahun. Buang waktu, taunya kenalnya pacarnya atau calon suami atau calon istrinya di dalam pernikahan, banyak kagetnya tadi. Ya, jadi waktu itu loh, kok ternyata semua adiknya dibiayain ya, loh, kok ternyata nikahin juga mesti kita ya, gitu. Banyak ternyatanya yang dulunya dia nggak tahu seperti itu. Yang ketiga tadi harapan kan, kalau Syabi harapannya bisa punya partner. Suami nantinya bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, problem solving gitu ya. Iya, benar. Dan terpenuhi ya sekarang? Terpenuhi Bu. Sekarang kerja samanya baik. Ya? Nah ini kita juga mesti tahu, calon suami atau calon istri yang kita mau nikahin ini, harapannya apa sih dalam pernikahan? Kalau harapannya ada yang bilang gini,
saya mau kalau udah nikah nanti, kalau saya pulang istri saya udah ada di rumah. Teman saya begitu. Suaminya pokoknya kalau dia pulang sampai rumah, kalau istrinya nggak ada, panik dan jadi marah. Istrinya baru tahu setelah menikah, nggak pernah diomongin. Tapi untungnya si istri ini kemudian mengadopsi pemahaman suaminya. Ya udah nggak apa-apa. Dia terima dengan rela sehingga perkawinannya nggak masalah. Tapi ya itu, kalau dia pergi misalnya sama kita ini ngobrol-ngobrol gitu ya, janjian, pokoknya dia sebelum jam suami pulang ke rumah, dia harus sudah di rumah. Jadi sudah harus rapi, harus beres, bahkan sudah harus nunggu di pintu. Misalnya yang seperti itu. Sering sih kali ya, kalau buat zaman sekarang ya. Iya. Tapi ternyata yang seperti itu. Ada suami yang masih ngarepin yang seperti itu, ideal banget ya. Ada istri juga yang bilang gini, gue kalau menikah nih, gue maunya semua biaya hidup gue dia yang biayain, termasuk keluarga. Misalnya. Aku pernah nemu yang kayak gitu, Bu. Kasus yang kayak gitu. Pernah ya? Akhirnya memang bisa suaminya memenuhi, pernikahannya udah jalan 6 tahun, tiba-tiba kan kondisi ekonominya nggak stabil, Bu. Suaminya akhirnya ngedrop pekerjaannya, terus dari situ mulai konflik, Bu. Itu dia. Kalau ada harapan yang nggak terpenuhi, kan sebetulnya di dalam pernikahan, tadinya untungnya ini dari awal selama 6 tahun dia bisa memenuhi sampai keluarganya, tapi dibayarin gitu. Semuanya ya. Nah kalau yang setelah 6 tahun, pekerjaannya menurun atau penghasilannya menurun atau kena PHK, itu nggak terpenuhi, bingung sendiri yang jadi istri kan. Yang menuntut bahwa suaminya mestinya bisa ngeberesin masalah keuangan keluarga besar. Gitu. Ya, ini kebetulan bisa 6 tahun. Tapi begitu nggak bisa juga ambruk juga. Iya. Jadi sering berantem kan? Iya, jadi sering konflik. Kok saya nggak dikirimin uang kok? Gitu ya misalnya. Suaminya juga jadi semakin nggak ngertiin, Bu, sama istrinya. Kok kamu ngomongnya duit mulu gitu. Terus suaminya juga jadi serba salah kan pada kayak gitu. Harusnya dia disupport tapi malah istrinya nuntut dia harus gini, harus itu gitu. Jadi makin merasa bahwa ternyata istri aku nggak support aku ya selama ini gitu kan. Padahal di dalam pernikahan perlunya adalah dua-duanya membangun keluarga berdua dulu nih, gitu ya. Nggak berat sebelah, artinya saling ngebantu boleh, tentu saja boleh, ya. Tetapi nggak 100% seperti itu. Dan kalau ketika keadaan berubah, seperti keluarga yang Sabi kenal, ya harus cari jalan keluar berdua. Ini setelah penghasilan berkurang, gimana nih enaknya? Kita kasih tahu ke orang tua, kita kasih tahu ke keluarga besar. Kita nggak bisa lagi seperti yang bulan-bulan kemarin. Karena kita sendiri juga masih nggak cukup, misalnya gitu ya. Mesti berhemat gitu misalnya. Ini kan penting. Ya, mesti berhemat dan mesti pikir ke depan, sudah ada anak-anak, berapa bulan kita harus punya persediaan, nggak bisa tabungan itu dipakai semua untuk ngebantu misalnya. Ya. Ada juga yang tahunya baru di dalam pernikahan, misalnya. Nggak pernah diomongin dari awal. Itu diomongin nggak dari awal? Bahwa dia perlu membiayai seluruh keluarga? Sebenarnya nggak diomongin sih di awal. Waktu yang kasusku itu. Tapi untungnya dia bisa ya. Untungnya dia memang cukup mapan untuk membiayai. Dan cukup rela. Cukup rela, iya. Ini juga penting. Ada yang mapan tapi nggak rela. Kan juga jadi masalah ya kalau nggak diomongin, nggak dibongkar si baggage tadi, si koper tadi, masalah mensupport keluarga besar. Gitu. Pemahaman peran ini juga beda-beda. Saya pernah punya kasus klien, si suami itu datang dari keluarga yang sangat laki-laki gitu ya. Artinya kalau laki-laki itu nggak boleh ngurus anak, laki-laki itu nggak boleh masuk dapur. Yang marah mertuanya ketika lihat si suami gantiin popok anaknya.
Padahal suami istri zaman sekarang kan harus lentur ya, Cabi ya. Harus bisa bantuin, apalagi kalau yang kerja 2 orang, si suami dan si istri. Bisa ngurusin anak juga, bantu-bantu bikin PR-nya, bantu-bantu ngedidik juga gitu. Bukan cuma urusan istri, karena buat zaman sekarang nggak cukup lagi untuk mendidik anak itu cuma istri aja. Iya, butuh kerjasama, Nggak bisa lagi, butuh kerjasama, butuh dua-duanya. Anak pun perlu figur bapak dan ibunya, nggak cuma ibunya aja. Jadi dari segala pihak sebetulnya sekarang suami istri perlu lentur lah. Kadang-kadang suami perlu masak ya kalau lagi istrinya repot ya, mungkin masih punya bayi. Anak yang pertama udah cukup besar mau makan, mesti kalau ada pembantu nggak masalah kali. Tapi kalau nggak ada pembantu, ya bapaknya lah yang turun tangan gitu kan. Ngatur waktu Jadi, juga ya Bu ya. Pemahaman peran ini. Kalau misalnya kerja sama buat keluarga. Kan nggak bisa ya kalau begitu sampai rumah semuanya cuma istrinya ya. Iya. Ya masak iya, ya beresin rumah iya, padahal kerjanya berdua gitu. Benar. Keluar juga gitu. Jadi mesti sama-sama. Pemahaman perannya mesti lebih lentur dan dari awal sudah tahu nih. Nanti kalau aku nggak punya waktu, kamu yang ini ya bantuin ngurusin anak ya gitu. Misalnya. Kodratnya sih boleh-boleh saja lah, ibu lebih banyak ngurusin anak misalnya. Suami lebih banyak kerja misalnya begitu ya. Tetapi ada peran-peran yang tetap peran istri atau peran ibu. Misalnya masak, ngurusin anak sebentar, itu dijalankan oleh suami kalau zaman sekarang. Yang kelima, waktu kita masih berapa lama? Masih 30 menit lagi Ibu. Masih ya? Banyak. Ya, Oke. Yang kelima adalah yang utama nih sebetulnya, bukan utama saja sih, semuanya juga utama, tetapi penting banget masalah komunikasi dari awal yang tadi kita bicarakan 4 hal dan hal-hal lain itu penting banget dikomunikasiin. Jadi komunikasi suami istri atau calon suami istri ini perlu dari awal terbuka. Jangan udahlah nggak usah deh ya, segen ya kalau cerita sama dia jadi rame gitu misalnya. Kalau ada yang bilang gini, saya punya teman juga nih, dia bagian ngurusin anak utama, bukan teman sih sebetulnya, klien ya. Terus kalau ada masalah anak di sekolah, ada masalah, istrinya nggak cerita. Biasanya kan saya panggil dua-duanya, suami istri. Terus istrinya bilang gini, suami saya nggak usah dikasih tahu ya Bu. Loh, emang kenapa? Enggak lah, dia mah nggak ngurusin urusan anak. Tapi Ibu ini urusannya penting banget gitu. Nggak usah lah Bu, nanti saya aja yang handle semuanya. Dia bilang gitu. Ketika satu saat, ini masalahnya besar. Satu saat suaminya tahu, suaminya marah. Kok dia nggak dikasih tahu sih? Yang satu masalah, anak nggak naik kelas, tapi istrinya waktu itu maksain gurunya untuk tetap naik. Kalau mau dibilang, bayarlah gitu ya. Sehingga anak ini beberapa tahun, ya cara naik kelasnya seperti itu. Suaminya nggak pernah tahu. Oke. Dan istrinya nggak pernah cerita. Dampaknya besar banget. Suaminya marah, suaminya merasa tidak dilibatkan, suaminya merasa nggak dianggap gitu ya, dan buat anaknya juga jadi serba salah. Anaknya pun bertumbuh dengan masalah akhirnya, karena dia selalu dikatrol sama maminya. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang kalau kita nggak komunikasiin jadi masalah besar. Dari awal sebetulnya komunikasi itu sudah kita lihat dari waktu pacaran ya, Syabi ya. Kadang-kadang saya ketemu nih suami istri, kalian juga, yang suaminya hemat banget ngomongnya. Dari pacaran ternyata. Tapi sekarang buat istri jadi masalah. Mereka hidup berdua, ditambah anak satu, nggak pernah diajak ngobrol. Komitmennya sebagai suami besar. Waktu saya ketemu suaminya juga
bapak masih cinta karena istrinya terus terang udah mau menuntut cerai, nggak sanggup, nggak diajak ngobrol. Jadi saya terpaksa panggil suaminya ya, gitu. Terus suaminya saya tanya, Pak masih sayang nggak sih sama istri? Masih dong Bu, emang kenapa? Suaminya nggak merasa loh ada masalah. Karena emang udah karakternya kayak gitu. Jadi, ya Bu ya, buat dia. Iya, karena suaminya itu gede sendiri, dalam arti dia dari kecil sudah pisah sama orang tuanya, kerja sendiri, kos sendiri, kalau ada masalah pun dia nggak cerita ke siapa-siapa. Handle sendiri. Mereka pacaran nggak terlalu lama. Kata istrinya, tapi orangnya bertanggung jawab kok, makanya saya mau menikah sama dia. Betul sih, komitmen tinggi. Tapi kalau yang minggu lalu, Syabi jelasin tentang teorinya Steinberg ya. Iya benar. Segitiga cinta. Ada perlu ada intimacy, dan ada passion, dan ada komitmen. Suami istri ini cuma punya komitmen. Mereka udah menikah sekarang 10 tahun loh. Anaknya 1 perempuan, dan ya biasa sih, ngobrolnya biasa, cuma istrinya nggak merasa bisa diskusi dengan suaminya, misalnya begitu. Jadi nggak deket juga Bu, anaknya hampa banget itu. Nggak deket. Kosong ya? Hampa banget. Intimasinya nggak ada. Iya, intimasi nggak ada, passion juga hampir dibilang nggak ada, karena udah masing-masing. Waktu saya tanya, Bapak tetap mau lanjut pernikahannya dengan cara, iya dong, mau dong. Jadi komitmennya sih tinggi untuk menjaga keutuhan, tapi yang 2 itu nggak ada. Passion nggak ada, intimasi nggak ada. Jarang ngobrol berdua, jarang pergi berdua. Istrinya tenggelam di dalam pekerjaannya, si suami juga. Oke, kata Syabi ada pertanyaan? Mungkin tadi kalau sudah ada yang bertanya dulu, kita jawab dulu ya, supaya jangan sampai kehabisan waktu nanti. Nah, tadi ada yang nanya ini Bu, ini kan tadi perlu dikomunikasikan dari semenjak masa pacaran ya Bu ya. Sebaiknya kapan? Apakah pas dari PDKT atau awal-awal pacaran atau pas sudah memutuskan menikah gitu? Ya sih, kalau lagi PDKT nggak usah banyak-banyak juga sih ya. Ntar banyak-banyak udah keburu nggak mau kan? Udah takut Bu. Kalau sudah malah takut ya. Udah belum apa-apa, bebannya banyak banget gitu kan? Baru PDKT, kalau baru PDKT sih nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau mulai pacaran ya mulai kenal dengan keluarganya, mulai kenal siapa pasangan kita gitu. Kalau enggak tadi, ya jadi kalau misalnya diajak ke rumah orang tuanya, mau aja, supaya tahu keluarganya seperti apa sih. Ada yang cocok sama orangnya, tapi nggak cocok sama keluarganya. Ini saya juga pernah dapat, Cabi. Aku juga pernah dapat, Bu. Dia udah pacaran. Pernah dapat ya? Boleh. Cabi ceritain terus, ceritain dulu supaya ada contoh yang jelas. Waktu itu klienku ini, Bu, dia memang gak cocok sama mertuanya gitu. Dia dari awal atau sesudah jadi mertua? Sesudah jadi mertua. Oh, oke. Dari awal memang mereka kesepakatannya akan tinggal di rumah mertuanya gitu. Jadi tapi selama udah sepakat tinggal di rumah mertua karena melihat dari kondisi ruangan segala macam tuh lebih ideal kalau tinggal di rumah mertuanya gitu. Kalau di rumah dia sendiri kayaknya nggak terlalu ideal gitu karena masih ada kakak-kakaknya, ada adik-adiknya, masih rame gitu. Sedangkan mertuanya tinggal sendiri, makanya itu mereka tidak memutuskan untuk punya rumah sendiri karena mau jagain mertuanya. Nah ternyata mertuanya itu tipikal orang yang kalau misalnya harus dilayanin gitu Bu. Jadi kalau misalnya ngeliat istrinya nggak ada di dapur gitu, mertuanya marah gitu kayak anak saya kan kerja harus dilayanin, sarapannya dibikinin, terus udah gitu ntar pulang juga disiapin makanan, kamu di kamar terus gitu. Oh iya. Nah ini kan memang bayangannya tadinya pikir nggak apa-apa deh tinggal bareng mertua oke-oke aja ya. Tapi setelah dijalanin ada masalah lain. Iya. Tentunya kalau yang seperti ini sekali lagi komunikasi nih yang penting.
Hal itu dikomunikasiin. Ini si menantu perempuan ya? Menantunya perempuan. Ini di rumah mertua? Di mertua yang laki-laki. Orang tuanya yang laki? Oke. Jadi si suami harus menjadi jembatan antara ibunya dengan istrinya. Sekali lagi tanpa berpihak ke istrinya, artinya sih dia curhatan istrinya dia harus tampung ya, karena itu istrinya ya. Tetapi bukan lantas jelek-jelekin istrinya, juga tidak jelek-jelekin ibunya. Ini masih bisa kedengeran? Iya, tadi sempat mati. Cari jalan tengah. Tadi mati. Si suami jadi jembatan nih untuk deketin ibunya, untuk memahami bahwa istrinya nggak bisa selalu di dapur, dan dia juga nggak perlu yang modelnya dilayanin seluruhnya misalnya. Jadi si suami juga harus menyeimbangkan bagaimana melihat keadaan si istri, untuk dia tidak menjelekkan istrinya, juga dia tidak bela ibunya 100%, tetapi bisa jadi jembatan untuk keduanya. Oke. Ini kebijakan si suami, dan istrinya tentu saja juga mengkomunikasikannya dengan baik ya. Oke. Supaya ada jalan tengah. Bu Emil, ada pertanyaan ini, Bu. Masalah mereka. Udah ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan nih, Sabi. Kalau saat pacaran salah satu pihak tidak mau tahu tentang masa lalu pasangannya dan nggak mau bahas masa lalunya karena hanya ingin melihat ke depannya aja, itu gimana baiknya ya, Bu? Ceritain aja. Kamu dengerin ya. Kalau buat dia masalah itu tidak masalah, catat aja. Catat dalam hati kali ya, atau catat di kertas boleh. Saya cerita ini, masalah saya seperti ini. Kamu bisa terima nggak? Memang sih yang penting adalah ke depan. Tetapi apa yang kita bawa dalam koper yang tadi kita mau bongkar itu perlu tahu. Kasih tahu ini penting loh buat kamu nantinya, penting buat kita gitu. Ya. Kadang-kadang orang tidak mau tahu dengan maksud baik. Tetapi hasilnya belum tentu baik. Memang nggak harus sampai detail kalau dia nggak mau tahu, tetapi garis besarnya dia harus tahu. Jadi masalah nggak? Gitu. Ya, masih ada? Atau itu menjawab apa enggak? Jadi ke depan memang iya, betul. Yang kita lihat adalah ke depan. Tetapi kita perlu juga kasih tahu apa yang terjadi di belakang kalau kita pikir itu mungkin akan bisa jadi masalah. Misalnya si suami yang tadi ya, Syabi ya, dia udah tahu ibunya keras nih. Dia udah kasih tahu dulu ke istrinya. Tapi nanti kalau kita tinggal bareng, mama saya itu keras ya, gitu. Kamu yang sabar-sabar ya. Sehingga dia sudah punya persiapan mental nih ngadepin si mertua. Walaupun nanti mungkin dalam kenyataannya nggak tahan juga. Tapi kalau suaminya membackup, biasanya istri-istri akan oke lah, gitu ya. Benar. Kecuali suaminya bilang gini, itu ibu saya udah bilang gini, kenapa kamu nggak lakuin sih? Gitu kan. Dia belain ibunya 100%. Nah, ini bikin masalah. Pasti bikin istrinya semakin depresi, itu bisa emosi-emosi negatif ya, Bu ya? Iya, dan itu memicu ke masalah-masalah lain, satu masalah ke masalah lain. Iya. Nggak mudah memang kita bareng ya, apalagi dengan karakter dan harapan yang beda-beda. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya. Penuhi harapan, tadi kan ada harapan. Oke. Tadi kan Ibu bilang suami harus bisa menjembatani nih Bu. Nah, bagaimana suami atau istri yang tidak bisa menjadi jembatan antara pasangan dengan keluarganya? Dampaknya apa Bu? Itu yang akhirnya jadi berantemnya berkepanjangan. Suami berpihak ke siapa nih? Berpihak ke ibunya kah? Kalau yang contoh tadi ya. Atau berpihak ke istrinya sehingga ibunya merasa tersingkir? Ibunya sendiri kan, berarti kalau yang tadi ya, kalau kita masih pakai contoh yang tadi. Kalau suaminya mati-matian belain istri dalam arti, mama jangan gitu dong. Dia kan istri aku, udah mama gak usah ikut campur deh. Yang jadi ibunya tersinggung. Kemudian mereka berdua tidak mau menyapa ibunya.
karena dianggap ibunya reseh kan. Hmm. Ini juga kemudian juga jadi hubungan yang nggak baik. Ini saya juga dapat nih yang kayak gini, klien kayak gini. Ya, ibunya sebetulnya bukannya cerewet sih, tetapi si ibu ini orangnya rapi. Dia cuma bilang, kamu kamarnya dibersihin dong, gitu. Wah, ngamuklah berdua. Kamar-kamar aku nggak usah diurusin, kenapa sih? Gitu. Lama-lama mamanya nggak disapa. Lama-lama nggak diajak ngomong, nggak diajak makan bareng, daripada nanti salah lagi katanya. Apalagi kalau udah berhubungan Jadi, sama cucu, Bu. iya. Ini sampai cucunya nggak boleh ke kamar si oma. Oh, Kan jadi kasihan juga ya. iya. Ini kalau suami tidak bisa menjebatani, Hmm. belain istrinya 100% tanpa melihat apa sih yang bisa dijembatani. Jadi sekali lagi kalau yang posisinya seperti ini, kebijakannya si suami tentu sangat-sangat dibutuhkan. Kedewasaannya suami, dalam hal ini contohnya suami ya, bisa juga terbalik ya, tentu dibutuhkan supaya kehidupan mereka bersama jadi juga nyaman. Kalau enggak, duri dalam daging buat semua pihak. Dia bilang, saya mau ngusir ibu saya nggak bisa, nggak etis kan? Mana pantas sih, nanti saya dibilang anak durhaka. Nanti saya dibilang mantu durhaka. Ya, pasti ada jalan tengahnya lah. Perlu didiskusikan ya Bu, seberapa jauh keterlibatan keluarga besar untuk keluarga inti kita gitu kan Bu. Iya. Biasanya juga saya juga kalau dalam kasus-kasus yang ada omanya di rumah gitu ya. Terus si oma tuh minum es boleh, jajan setiap waktu boleh. Bapak ibunya malah kasih Bu. uang, malah dibeliin. Bapak itu dia. Sampai si ini kebetulan yang susah menantunya kan. Aduh, saya mau bilang apa, itu mertua saya nggak berani ngomong. Cuman anak saya kan jadinya nggak bisa dikontrol. Iya. Sekali Nggak lagi dapat dari nih, ibunya, si suami minta harus ke omanya. Iya, dan oma kasih semuanya. Mau lagi batuk, pokoknya, aduh kesian cuma 5.000 aja, kenapa sih dimasalahin? Sebetulnya masalahnya bukan masalah 5.000, tapi masalah kebiasaan yang selalu memenuhi kemauan si cucu. Masalah makanan yang sebetulnya cucunya nggak boleh, tapi sama si oma dikasih, gitu kan? Ini sekali lagi perlu keterbukaan. Saya sampai bilang, boleh nggak saya ketemu sama omanya, gitu. Supaya omanya bisa diajak ngerti. Kalau yang ngomongin menantunya nggak enak. Yang ngomongin anak, nanti anaknya juga nggak enak. Ya udah deh, boleh nggak saya ketemu? Saya bilang ya, kebetulan datang konsultasinya ke saya, ke psikolog, gitu kan. Kalau enggak ya mereka harus, kalau mereka tidak konsultasi ke orang lain atau ke profesional, ya mereka pecahkan bersama. Ngobrolin si ibunya dengan baik-baik. Mama, ini loh kalau si adik dikasih seperti ini terus-terusan, nanti dia nggak bisa menahan diri, apalagi dia nggak boleh manis-manis misalnya ya. Kalau dia manis-manis dia nggak bisa diem loh gitu. Jadi si mama mungkin juga memang nggak sepaham itu, karena dia cuma pikir 5.000 ngapain diributin. Iya benar. Daripada cucu nangis, mendingan 5.000 kasih beres. Gitu. Nah Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Bu, bagaimana kalau dari pacaran salah satu pasangan suka mengancam ingin bunuh diri dan itu terbawa ke pernikahan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah? Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Oke. Ini suami atau istri ya yang mau bunuh diri ya? Mungkin Bu dari Mega Marpaung boleh dijawab. Oke. Salah satu, dan ini baru ketahuannya sering mengancam bunuh diri setelah menikah ya? Dari pacaran Bu katanya. Udah ada ancaman mau bunuh diri. Sudah pernah seperti itu. Tapi akhirnya kebawa ke pernikahan, iya. Iya, itu dia yang saya bilang. Kenapa mesti unboxing? Ya, dan kita perlu cermati nih. Ini contoh yang baik ya. Padahal udah tahu sebetulnya waktu pacaran. Tetapi oke lah waktu itu barangkali ya. Nggak apa-apa kalau dia misalnya mau putus, dia ngancamnya bunuh diri. Ada yang dia tidak terpenuhi, ngancamnya bunuh diri.
ini pun harus satu diomongin baik-baik. Kalau kamu ngancam bunuh diri sebetulnya apa? Ya, tapi tidak semudah itu. Tentu saja perlu ke profesional. Kalau kita sudah tidak bisa mengatasi atau ini sudah menjadi kebiasaan yang sejak pacaran sudah terjadi ya. Artinya itu menjadi jalan keluar atau solusi buat si suami atau si istri. Kalau dia tidak bisa terpenuhi kebutuhannya atau dia mau sesuatu nggak bisa, ancamannya adalah bunuh diri. Kemudian ini dipenuhi. Ini perlu konsultasi yang lebih dalam sih sebetulnya. Terutama ya, kalau bisa ke profesional deh. Terutama pelaku yang bunuh diri itu ya. Karena tandanya dia udah tidak bisa mengatasi emosi yang dia rasakan mungkin ya Bu. Dan itu apakah dijadikan alat ya untuk dia mengancam orang lain untuk mendapat apa yang dia mau. Dan dari dulu dia mungkin dengan cara seperti itu dia dapat apa yang dia mau dengan mengancam. Maksa sih sebetulnya ya. Dan ini kalau dia sadar, ini kalau dilihat oleh anak-anaknya, anaknya bisa pakai itu menjadi cara yang sama. Jadi ditiru untuk mendapatkan sesuatu. Ditiru. Anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Benar Bu. Oke. Nah, pertanyaan lainnya Bu. Bagaimana mengatasi mertua yang tinggal bersama kita, tapi mertua tersebut terlihat tidak tulus ke kita pada saat sejak pacaran sampai sekarang? Nah ini kalau boleh ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau dibilang nggak tulus tuh kenapa ya gitu? Tidak tulusnya seperti apa? Apa yang dia bikin pura-pura? Pura-pura manis kah di depan anak dan menantu misalnya ya? Tapi satu, kita coba tidak berprasangka buruk dulu. Kalau sampai dibilang tidak tulus, apanya yang nggak tulus? Perilakunya kah? Atau kitanya juga sudah berprasangka buruk? Artinya si menantu dan si anak itu sudah berprasangka buruk dengan mertuanya. Ya, jangan buru-buru ambil kesimpulan yang nggak baik karena nanti susah sendiri. Tapi coba bicarakan. Anaknya melihatnya seperti itu nggak? Melihat mertuanya? Kalau anaknya melihat seperti itu, cari jalan keluar untuk sama-sama ngobrol dengan si mama atau si papa ya. Ini mertuanya nggak dibilang ya, laki perempuan ya. Hal-hal apa yang dia nggak tulus dan kenapa dia nggak tulus? Mungkin kalau dia tulus, dia takut nggak dicintai atau dia nggak diajak tinggal bareng misalnya. Sorry, tadi pertanyaan dari siapa? Tadi pertanyaan dari Ibu Deviana Wijaya, kayaknya WJY. Ibu Wijaya, Ibu Noviana Wijaya ya. Deviana Wijaya ya. Nah ini mungkin saya perlu bertanya lebih lanjut nih. Untuk tidak tulisnya seperti apa? Karena akan beda-beda ya nanti untuk diinterpretasikan. Tapi kalau ini udah terjadi dari pacaran, berarti kan udah cukup lama ya Bu pola perilakunya. Maksudnya pola interaksinya seperti itu sama mertuanya. Mungkin harus ada cara biar lebih baik kali untuk komunikasi dengan mertuanya. Nah itu dia untuk saya jawab artinya tidak tulusnya dalam hal apa? Tidak tulus itu kan misalnya pura-pura cinta padahal enggak, misalnya pura-pura baik, faking good gitu ya. Tapi ternyata di belakang ngomongin misalnya. Ada juga nih, saya juga punya klien yang begitu. Kita ada waktu 4 menit lagi Bu. Manis. 4 menit lagi. Jadi mungkin yang seperti itu ya. Di depan menantu dia manis. Di belakangnya dia jelek-jelekin misalnya. Sekali lagi ngedeketin ibunya atau bapaknya nih, mertuanya laki atau perempuan ya? Iya, belum dijawab Bu. Kenapa? Bu Deviana, mungkin kalau bisa tambahan informasi akan lebih jelas ya. Karena kalau kita tahu orang yang nggak tulus itu maksudnya apa ya? Pengen dicintai atau dia takut
maaf, takut diusir, misalnya gitu ya, nggak diajak tinggal bareng, misalnya. Makanya dia pura-pura baik. Sekali lagi, kalau memang anaknya melihat itu, dia juga bisa bilang ke orang tuanya. Dia bisa ceritain kebaikan si menantu misalnya. Tidak tulusnya karena ini Bu, karena tidak terbuka sama diri kita secara full, jadi kayak mungkin jealous karena dia bersama anaknya. Oh, ini artinya si ibu merasa terganggu karena ada menantu. Kayaknya. Jadi jealous. Jadi saling Gitu. adu Jadi kekuatan buat dapat perhatian anaknya mungkin ya. Buat dapat perhatian. Ini juga ada topik buat mertua nggak ya? Iya, ini kita seru banget nih Bu, kayak harus bikin topik sendiri deh Bu nih. Akan banyak nih topik yang bisa dibuat dari sini ya, dari pertanyaan, dari ini juga sekali lagi sebetulnya sikap si suami perlu jadi jembatan untuk tidak berpihak baik ke ibunya ataupun ke istrinya, dalam arti dia harus menyeimbangkan untuk jembatan ini bisa tetap jalan, gitu ya. Artinya ke istri tentu dia juga bisa pahami, si istri merasa seperti itu. Ke ibunya dia juga perlu menjelaskan bahwa istrinya tulus loh. Kalau istrinya tulus ya, pasti tulus ya Bu Deviana. Ya, si mertua yang tidak tulus ini, untuk nggak perlu deh kita berdua. Kalau dulu mungkin ibunya cuma dapat kasih sayang dari si anaknya, anak laki tadi ya, dari anak lakinya, sekarang dapat kasih sayangnya sebetulnya dari anak dan menantu loh. Dari dua-duanya. Kalau dia mau tulus, dari dua-duanya. Kalau dulu cuma dapat satu kasih sayang, sekarang dapat dua-duanya. Dulu cuma yang bisa nganterin ke pasar mungkin anaknya, sekarang menantu juga bisa, kan lebih enak ya. Orang-orang takutnya begitu, mungkin ibu mertua ini takut kehilangan kasih anaknya. Mesti dijelaskan si anak, aku nggak berpaling ke ibu, artinya nggak berpaling seluruhnya ke istrinya, karena ibunya juga tetap dia cintai. Di situ anak lakinya harus meyakinkan ibunya bahwa ibunya tetap ibunya yang dia sayang. Tapi istrinya juga tetap istrinya yang dia sayang juga sebagai istri. Itu dia, si anak harus berperan lagi, anak laki itu. Oke, kita masih punya waktu? Waktunya tinggal sekitar 1 menit lagi. Mungkin bisa disimpulkan aja Bu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa konsultasi pribadi mungkin Bu. Jadi biar lebih enak kan langsung ketemunya. Atau nanti kita bikin topik sendiri nih tentang hubungan mertua dan menantu. Kayaknya penting juga ya, itu penting ya tentang mertua ya. Ya, jadi kita perlu sebelum menikah, tapi kalau sebelum menikah nggak keburu unboxing, nggak keburu ngebongkar koper, ya baggage kita. Setelah menikah nggak apa-apa juga. Tapi kalau belum menikah ini akan jauh lebih nyaman, karena nanti kita masuk dalam pernikahan yang sudah kita tahu siapa pasangan kita. Jadi bongkar kopernya sedemikian rupa supaya kita kenal dianya seperti apa, plus minusnya seperti apa, keluarganya seperti apa, kita bisa terima itu enggak. Walaupun kenyataannya enggak persis sama tadi ya, enggak apa-apa deh saya tinggal sama mertua, tapi ternyata mertuanya maaf, tidak tulus lah misalnya gitu ya, atau mertuanya ternyata enggak terlalu manis sikapnya misalnya. Enggak apa-apa, tapi sudah akan lebih punya persiapan mental. Jadi yang diomongin jadi ada banyak hal yang diomongin bukan sekedar tentang weddingnya ya Bu ya, tapi pernikahannya ya Bu ya. Iya, betul. Untuk yang 2 jam kita bikin persiapan wedding itu bisa 1 tahun ya. Ini untuk kehidupan seumur hidup, ambil waktu lebih banyak, ambil kesempatan lebih sering untuk kita kenal pasangan, kenal keluarganya, dan kenal kondisi seluruhnya. Nah, waktu kita udah 15 detik lagi Bu, udah countdown. Terima kasih banyak Ibu Emil atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang membuka wawasan.